Polemik ini sebagai punya putra-putra Indonesia, kan biasanya kalau di Jakarta itu banyak orang asing atau di Bali, tapi inilah pertama kali murni putra-putra Indonesia bisa membangun lifestyle merupakan gebrakan berbeda dengan baru yang selama ini kita tahu. Ini benar-benar merupakan pionir, penggerak, merubah semua cakrawala seolah-olah bar itu adalah untuk mesum. Sering keluar masuk pesantren untuk memberikan motivasi kepada para calon-calon yang mau sukses. Katanya kembali ke sukses. Pak Wali Kota yang kita hormat, kami mengucapkan terima kasih. Kalau Bapak lihat, keliling itu bukan seperti bar yang kita tahu. Kalau bar itu kan remang-remang, gelap. Coba lihat nih, inilah model pertama lifestyle dari suatu klub di Indonesia. Makanya di setiap kota mendapat sambutan yang sangat meriah. Dan inilah outlet yang ke-35. Belum ada klub sampai 35 outlet di seluruh Indonesia, dan rencananya akan di seluruh provinsi. Bahkan dalam waktu dekat direksi dari Holy akan berangkat ke Amerika untuk menjajaki program bisnis. Tentu semua ini berhasil karena kami selalu mengikuti guidance dari pemerintah setempat. Seperti Bogor, ya, kami mendapat kebijakan dari Pak Wali Kota bahwa Bogor itu adalah kota keluarga, dan kami berjanji akan membuat Poliling juga sebagai kota keluarga, di mana keluarga itu datang bukan untuk mabuk-mabukan, tapi bisa bersosialis di tempat yang sangat indah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati para tokoh agama, para kiai, para ustadz yang hari ini berkenan hadir, terima kasih. Seluruh jajaran dari Holy, Komisaris Utama Pak Andrew, Komisaris juga Bang Dr. Hotman Paris Utapaya, kemudian Jackie Lee, Mas Ivan, dan teman-teman semua, unsur Muspika, teman-teman dan semua yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya menjelaskan apa itu kota keluarga. Kota keluarga adalah kota di mana setiap sudutnya, setiap tempatnya memberikan rasa aman dan nyaman untuk warganya. Kota keluarga adalah kota di mana setiap ibu, kalau anaknya pergi jalan keluar, tenang, karena tahu tidak ada sudut-sudut di kota Bogor yang membahayakan anaknya. Kota keluarga adalah kota di mana setiap ruang-ruang yang ada itu memberikan kebahagiaan, mendekatkan warganya, menyatukan warganya, dan tidak memberikan dampak-dampak perpecahan. Kota keluarga adalah kota di mana yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga kulturnya. Kota keluarga adalah kota di mana dibangun bukan hanya raganya, tapi jiwanya, tapi karakternya, tapi akhlaknya. Bang Hotman dan Bapak Ibu sekalian, Kota Bogor terbuka untuk semua investasi. Kota Bogor terbuka untuk semua usaha ekonomi. Dengan catatan satu, harus sesuai dengan visi misi Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan layak untuk keluarga. Tidak ada tawar-menawar. Kami ingin hidup di kota yang memberikan keberkahan.
Kami ingin hidup di mana keluarganya nyaman, aman, dan damai. Investasi welcome, tapi harus ikut aturan. Ketika saya mendengar Holy Wings akan buka di Kota Bogor, saya mengundang teman-teman Holy Wings, Mas Ivan hadir di balai kota beserta teman-teman. Saya tanya konsepnya bagaimana, dijelaskan oleh Mas Ivan. Saya sampaikan, mohon maaf, saya diambil Kota Polres. Kalau konsepnya seperti di kota lain, tidak. Kalau konsepnya hanya untuk tempat mabuk-mabukan, tidak. Kalau konsepnya hanya banyak mudaratnya, tidak. Tertutup untuk Hollywood. Clear? Betul ya Mas Ivan ya? Tapi kalau mau menyesuaikan dengan Kota Bogor, silahkan. Tangan terbuka, insya Allah mendapatkan keberkahan. Saya minta satu, tidak ada menjual alkohol di atas 5%, betul? Karena kalau 0 sampai 5% government, ya itu izinnya diberikan oleh pemerintah pusat, ya. Tapi ada diskresi wali kota, prerogatif wali kota untuk menolak. Dan saya nyatakan selama Bima ada di wali kota, saya tidak mengizinkan alkohol di atas 5% dijual di tanah Kota Bogor. Di satu, tidak ada alkohol di atas 5%. Yang kedua, saya sampaikan, jangan ada di sudut restoran ini yang memberikan kemungkinan untuk terjadi peristiwa tidak diinginkan. Ini bagi dua, Andre. Saya hari ini mendapatkan bukti tadi disuguhkan bajigur dan bandrek oleh Mas Ivan. Terima kasih sudah mentaati kita. Yang terakhir, Holy Wings ini dibuka ketika levelnya level 3. Jadi saya titip Bang Hotman, Mas Ivan, aturannya ditaati. Jam operasional jam 9, ya, pembatasan 60% maksimal, kemudian tolong dijaga prokesnya. Kita tidak ingin ada Omikron yang melonjak lagi di Kota Bogor. Beberapa hal, apa yang ingin disampaikan dari itu sebenarnya Pak, dari semangat itu Pak? Sore ini saya berkunjung ke Holy Wings, menemui Saudara Ivan dan Bang Hotman, untuk memastikan bahwa aturan ditaati dan aturan dipahami dan dijalankan. Ada hal-hal yang harus dirubah konsepnya ketika pertama kali Holy Wings mengajukan untuk buka di Kota Bogor. Satu, tidak menjual alkohol di atas 5% karena di bawah 5% itu bukan kewenangan pemerintah kota, bisa langsung secara online ke pusat saja. Dan yang kedua, kami minta agar konsepnya tidak sama seperti di kota-kota lain. Jadi karena Kota Bogor adalah kota keluarga, jadi harus ramah keluarga, harus nyaman bagi keluarga. Yang ketiga, saya ingin juga agar ada cita rasa lokal di sini. Bajigur, bandrek, bansus ada di sini juga. Itu minuman kebanggaan orang Sunda. Dan tadi saya cek semuanya dijalankan. Dan tentunya pemerintah kota akan terus berkoordinasi memastikan seluruh aturan ini ditegakkan. Saya kira itu dari saya. Bagaimana konsep di kota lain, saya sampaikan ke Mas Ivan waktu itu, nggak ada konsep seperti itu di Kota Bogor. Karena kita ingin lebih ke family friendly di sini. Bukan saja desainnya, suguhannya, tapi konsep secara keseluruhan. Gitu. Yang di Bogor ini satu kalinya mendapatkan. Oke, sebelumnya perkenalan saya Ivan, saya salah satu founder dari Holy Wings. Nah, sebenarnya gini, Holy Wings itu di kota lain adalah lebih dikenal dengan resto dan bar. Jadi tempat di mana yang kita jual berbagai macam jenis minuman lah, minuman beralkohol. Nah,
sekitar bulan lalu saya dipanggil sama Pak Wali Kota. Which is saya senang sekali, maksudnya dari selama ini di setiap tempat kita buka belum pernah nih kita dipanggil sama pemimpin daerahnya. Saya senang sekali, saya langsung ketemu dengan Pak Wali Kota Bima Arya. Saya dipanggil dan dia ngejelaskan tentang visi misi Kota Bogor. Dan waktu dijelaskan itu saya ini banget, justru merasa terpanggil gitu ya. Kita Holy Wings harus bisa menyesuaikan dengan semua kota di Indonesia. Jadi begitu saya dikasih konsep Kota Bogor, saya langsung rubah. Kita langsung rubah mengikuti dengan peraturan Kota Bogor. Dan saya dipanggil kedua kali, saya coba presentasiin dengan konsep baru Holy Wings Cafe pertama kali. Jadi belum pernah ada konsep dengan makanan yang nunjukin kearifan lokal, minuman yang membawa nama kota daerah. Baru kita adain di sini adalah tuan rumahnya mau welcome dulu. Jadi kita nggak mikirin soal untung rugi dulu gitu kan. Selama tuan rumahnya udah mau welcome kita, soal untung rugi baru kita omongin nanti. Jadi ya kita berusaha dulu untuk mengikuti peraturan Kota Bogor. Tantangan itu walaupun tidak ada pembatasan alkohol, tamu-tamunya itu justru sekarang sudah keluarga, pejabat, bawa keluarganya untuk mendengarkan live show, dan Anda bisa melihat ruangannya yang begitu mega membumbung ke atas. Nggak seperti bar yang remang-remang yang selama ini Anda lihat. Tidak ada jual beli narkoba, dan praktis tidak ada yang mabuk, karena memang melihat suasana ruangannya yang sangat besar itu benar-benar orang saling jaga diri. Jadi konsep daripada Holy Wings itu berbeda total dari bar yang selama ini Anda tahu. Itulah yang membuat sukses, dan inilah outlet yang ke-35. Dan belum ada bar di Indonesia mungkin sampai 3 atau 4 cabang. Ini sudah 35 dan akan ke semua provinsi, bahkan akan dibangun di klub terbesar di Bali dan akan selesai bulan Mei. Jadi konsepnya bukan arena remang-remang, bukan arena mabuk-mabukan, bukan juga untuk jual beli narkoba atau wanita penghibur, dan juga bukan remang-remang seperti bar yang selama ini. Itulah yang membuat ini pionir perubahan antara restoran dan new lifestyle. Terima kasih. Kalau nanti ternyata